Imam Suyuti ngamalin hadits Rasulullah dari muda, di mana Imam Suyuti dengar hadits Rasulullah tentang air Zam-Zam, riwayat Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah. Rasulullah bersabda, ma'u Zamzama lima syuribalah. Air Zam-Zam ini bisa jadi wasilah ngobulin niat yang kita hajatin. Kita punya niat apa nih? Kita berdoa sebelum minum air Zam-Zam, kita minum, maka itu air Zam-Zam bisa jadi wasilah ngobulin hajat kita. Allah kabulin hajat kita, tawassul dengan air Zam-Zam. Imam Suyuti dari mula dia dengar itu hadis, dia amalin itu hadis. Walaupun sebagian ulama memandang hadis itu dhaif, sebagian ulama mengatakan hadis itu sahih. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Amirul Mukminin fil hadis mengatakan hadis itu hasan. Walaupun ada yang doib, tapi jalur periwayatannya sangat banyak, satu dan lain saling menopang, sehingga kesimpulan beliau hadis itu hasan. Meskipun Al-Imam Hakim dan Al-Imam Al-Mundhiri memberikan penilaian status hadis itu hadis sahih. Ma'u Zamzama lima syuribalah. Minum air Zam-Zam, doa yang kita niat saat kita minum air Zam-Zam bakal terkabul. Dan ini termasuk musalsal di mana diriwayatkan secara bersambung dengan sanad bahwa hasil tajribah ulama, pengalaman ulama itu banyak kejadian. Termasuk ulama yang sedang kita bahas, Al-Imam Suyuti. Jarabtuhu fawajadtuhu haqqa. Saya uji coba, ternyata benar makbul. Dulu zaman-zaman saya dengar hadis itu saya amalin. Mesir sama Mekah jauh, asal ada orang umrah, asal ada tetangga pulang haji. Imam Suyuti bukan minta dibagi sejadah, Imam Suyuti bukan minta dibagi ketel kuning, ya. Imam Suyuti bukan minta dibagi baju gamis. Orang kita kan begitu, asal ada tetangganya umrah, requestnya banyak banget. Ada yang minta dibawain kadal Mesir, ajar jahanam, ada yang minta sorban ijo, sembayang aja kagak. Naudzubillah. Imam Suyuti dengar mahalnya hadis Nabi. Siapa yang minum air Zam-Zam, dia niatin apa yang dia pengen, gabul. Sejak saat itulah setiap dia ada orang pergi haji yang dia minta air Zam-Zam, satu gelas dia minum, dia jadiin 3 tegukan. Ya Allah, kalau emang saya ditakdirkan jadi ulama tafsir, jadikanlah saya seperti Al-Imam Al-Kafiyaji. Kalau saya ditakdirin sebagai ahlul hadis, jadikanlah saya seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau saya dijadikan sebagai ahli fiqih, jadikanlah saya ulama yang namanya Al-Imam Sirajuddin Al-Bulqaini. Ada ulama namanya Sirajuddin Al-Bulqaini, ulama yang banyak menyebutkan pendapat-pendapat yang ulama lain belum pernah sebut. Namanya Al-Bulqaini. Bahkan Imam Suyuti waktu ngaji sama dia, Imam Al-Bulqaini ini punya pendapat bahwa nanti ketika orang di alam kubur, di alam barzakh, itu ulama-ulama lain punya pendapat, oh bakal ditanya dengan bahasa masing-masing. Wong Jowo bahasa Jowo, ya enggak? Orang Jepang bahasa Jepang, orang Cina bahasa Cina. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, orang itu di alam kubur ditanya dengan bahasa Arab, dijawab juga dengan bahasa Arab. Tapi ada pendapat yang aneh yang belum ada orang sebut. Ini pendapat Al-Imam Sirajuddin Al-Bulqaini. Kata Imam Al-Bulqaini bahwa orang nanti di alam barzakh
dia ditanya dengan bahasa Suryani, bahasa ahli kitab, sehingga Imam Suyuti bikin nazam, wa min ajibi ma tara ainani anna su'al al-qabri bis Suryani abta bidaka saykhuna Bulqaini walam arah li ghairi bi'aini. Wa min ajibi ma tara ainani, di antara perkara yang mata saya bikin takjub, ada ulama yang nyebut bahwa pertanyaan munkar nakir di kuburan pakai bahasa Suryani, bahasa nabi-nabi zaman dulu, bahasanya ahlul kitab. Abta bidalika syaikhuna Bulqaini, yang ngomong begitu, pendapat itu dimunculkan oleh Al-Imam Bulqaini. Walam ara li ghairih bi'aini, belum pernah saya dengar ada orang punya pendapat begitu. Kalau saya jadi ahlul hadis, jadiin saya seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau saya jadi fuqaha ahli fikih, jadiin saya seperti Al-Imam Sirajuddin Al-Bulqaini. Kalau saya jadi ahli tafsir, jadiin saya seperti Al-Imam Al-Kafiyaji. Ada ulama namanya Al-Kafiyaji, karena dia menghafal kitab namanya Al-Kafiyah lil Imam Ibnul Hajib. Salah satu guru dari Imam Suyuti, dia dapat menghafal kitab namanya Al-Kafiyah. Karena zaman itu dia yang menghafal dan nukangin ahli dalam bidang kitab Al-Kafiyah, disebutlah namanya Al-Kafiyaji, karena dia hafal dan kuasain kitab Al-Kafiyah yang disebut 3 ulama besar. Ternyata begitu Imam Suyuti dewasa, apa ilmu yang Imam Suyuti kagak bisa? Dia punya kitab tafsir besar namanya Ad-Durrul Mansur, 8 jilid. Selain tafsir Jalalain sebagai penyempurna karya gurunya, tapi secara pribadi Imam Suyuti nulis tafsir besar namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur. Ya, gua kumpulin tuh 8 jilid. Dalam kitab fikih Al-Imam Suyuti punya kitab At-Tanbih, dalam usul fiqh Qawaid punya Asbah wan Nadhair, dalam kitab hadis banyak banget, Jami'us Shaghir, Jami'ul Kabir 23 jilid. Jadi doanya Imam Suyuti makbul, yang dikata jarabtuhu fawajadtu haqqan, saya uji coba tuh hadis Nabi, bener manjur banget. Bukan Imam Suyuti doang, ada lagi namanya Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan ibn Uyainah gurunya Imam Syafi'i. Imam Sufyan ibn Uyainah didatengin nama lelaki, ya Imam, apakah sahih hadis ma'u zamzam lima syuribalah, hadis air zam-zam jadi wasilah ngobulin hajat, sahih apa kagak? Kata nih ulama, sahih, bener. Tuh lelaki langsung minum air zam-zam di depan Imam Sufyan ibn Uyainah. Kata dia apa? Ya Syekh, syaribtuhu lituhadditsani mi'atai hadisin. Saya minum tadi, saya udah niatin, mudah-mudahan aneh dapat dibacain 200 hadis dari ente. Aneh minum tuh air zam-zam, aneh niatin biar aneh dapat hadis dari ente 200. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, kan main lu, gue dikerjain. Uqud, duduk ente, dibacain 200 hadis, ngalang-ngalain ulama. Ya, dia kata sohel, udah aneh coba, pengen tahu dah, ya enggak? Tuh ngakalin ulama begitu. Kan dia nanya, hadis sohel kagak? Sohel. Air zam-zam kalau diniatin makbul hajat ente. Tuh minum. Kata dia apa? Aneh udah niatin hajat aneh. Emang hajat lu apaan? Saya minta dibacain hadis 200. Kan main lu ngerjain gua. Oh. Jadi banyak tuh hadis. Ya. Jadi kalau ada ulama bertengkar, oh ini hadis sahih, oh ini doib, ya enggak? Jangan kata hadis doib, hadis maudhu juga masih ada. Hadis maudhu palsu, kadang-kadang masih ada manfaatnya.
Makanya ahli tasawuf ngelihat hadis itu bukan dari sanadnya lagi, dia lihat dari tajribah. Kalau diuji coba masih punya manfaat, berarti belum tentu maudhu. Ya, hadis tentang ngusap tengkok itu kan hadisnya maudhu. Begitu diamalin sama ulama, mashur raqabah yudhibul ghilla, mashur raqabah yudhibul ghilla. Siapa yang wudunya dia basuh tengkok, maka dia bakal dilindungi dari terbelenggu tangannya di belakang tengkoknya. Di hari kiamat orang yang bawa dosa tangannya belenggu. Begitu dilihat itu hadis palsu. Kalau alul hadis ngelihat dari jalur periwayatan, sanadnya bagaimana, periwayatnya bagaimana. Tapi ahli tasawuf dia punya metodologi tersendiri. Apa? Selain sanad masih ada lagi namanya tajribah. Kita uji coba dulu. Kalau emang ada manfaatnya berarti belum tentu palsu, karena masih ada manfaatnya. Ya. Begitu diuji coba itu ada orang kena penyakit, asal wudhu tengkoknya dibasuh, budegnya hilang. Jadi ulama nggak sembarangan, dicari kemungkinan untuk memberikan status hadis itu. Walaupun kembali lagi bisa diterima dan bisa tidak. Makanya ulama beda-beda pendapat tentang menentukan status hadis. Ya, Imam Suyuti dia uji coba berhasil, yakin. Imam Ibnu Uyainah dikerjain sama muridnya. Ya. Ada ulama lagi namanya Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Pokoknya kalau kita belajar ulumul hadis, setiap cabang ilmu ulama-ulama setelahnya nginduk kepada Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Hatta Al-Imam Ibnu Salah, ya, pengarang kitab Mustalah Hadis, banyak ketika dia berbicara cabang usulul hadis, dia cangkok, dia banyak mengambil referensi dari Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Ini Imam Khatib Al-Baghdadi dengar juga ada hadis Nabi, minum air zam-zam jadi wasilah gabul hajat. Setiap dia minum air zam-zam dia niatin, ya Allah, yang pertama saya minta, saya ini orang Baghdad, saya pengen banget nulis sejarah tentang Baghdad. Yang kedua dia niatin, saya orang Baghdad ya Allah, saya pengen apa? Yang pertama yang kedua, saya pengen ngajar di Masjid Al-Mansurah. Dulu masjid itu universitas, orang ngaji halaqah ilmu itu di masjid. Saya pengen banget ngajar di tempat yang bergengsi, yaitu Jami' Al-Mansurah yang ada di Baghdad. Dia minum lagi yang ketiga, saya pengen banget dikuburin berdampingan dengan ulama Baghdad yang namanya Al-Imam Bishri Al-Hafi, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap minum air zam-zam dia niatin itu, pengen nulis kitab tentang kota Baghdad. Yang kedua pengen ngajar di Jami' Al-Mansur. Yang ketiga pengen dikuburin di samping makam wali besar di zaman Imam Ahmad bin Hanbal namanya Al-Imam Bishri Al-Hafi. Apa yang terjadi? Eng. Semua tiga hajat dia gabul, minum air zam-zam. Jadi air zam-zam hadits Nabi itu benar-benar jadi wasilah. Jarabtuhu fawajadtu haqqa. Saya coba, saya eksperimen, ternyata banyak yang berhasil. Jadi kalau kita nengokin orang haji, nengokin umroh, air zam-zam, niatin doa kita. Apa ada doa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al-Imam Ad-Daraqutni juga, ya, bersumber sanadnya dari Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah kalau minum air zam-zam
dia baca doa Allahumma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang manfaat. Aku minta kepada Engkau rezeki yang luas. Kalau minta rezeki yang luas, jangan banyak doang. Kalau kagak luas, waduh, motor kreditan bisa ditarik dealer 3 bulan. Ya. Wa shifaan min kulli da'. Dan berikanlah aku kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Doa Rasulullah, doa minum air zam-zam. Lah boleh jadi hari ini kita minum air zam-zam mulu kagak ngapa-ngapa, lalu kagak niatin, ya enggak? Itu luar biasa loh air zam-zam. Nah, banyak ulama ngamalin ini, apa yang jadi hajat dia gobul. Sampai saya di Madinah, saya ketemu ulama, Profesor Dr. As-Sayyid Abdurrahim Ilmi. Kalau bapak-bapak pergi umrah atau haji, ya, begitu di Madinah, cara tercepat untuk kita masuk ke Raudhah, saya diajarin sama guru-guru saya, itu masuknya dari bab Utsman. Cari bab Utsman. Bab Utsman, saya biasanya sembahyang asar di situ tuh, bab Utsman. Kalau di Madinah, saya sholat asar udah di Madinah, di bab Utsman. Di bab Utsman sampai maghrib. Maghrib ada pengajian. Nah, ini Profesor Syekh Abdurrahim Ilmi ngajar di situ, dekat bab Utsman. Saya ikut ngaji. Dan jamaahnya banyak orang Maghribi, Maroko, yang saya hadir. Ya, beliau paks dalam ilmu qiraah, Quran, ulumul Quran, macam-macam. Walaupun yang nanya berbagai macam ilmu. Dan yang unik ulama ini, dari seadanya halaqah yang saya lihat di Madinah, beliau yang paling unik. Itu ketika beliau lagi ngajar, ya, setiap 2 menit atau 3 menit sekali ada orang India, orang Burma yang minta sodako sama beliau. Itu tangan beliau nggak ngaso-ngaso dari jubah begini terus datang lagi dikasih. Ya, itu unik sekali. Dan satu-satunya ulama yang saya jumpai yang tangannya mau dicium. Kalau yang lain nggak mau. Biasa di sana salafi ya banyak ya. Nah, ini ada kisah yang saya dapat dari beliau tentang air zam-zam. Dia punya saudara, ya, dia punya keluarga, puluhan tahun belum punya anak. Sampai kata Syekh Abdurrahim Ilmi, ya udah, amalin tuh hadits Nabi, ma'u zamzam lima syuribalah. Tiap minum air zam-zam dapat ngobulin hajat. Niatin punya anak. Cuman ada kaifiatnya. Laki bini minum air zam-zam yang gelas yang kecil aja, itu 40 gelas minum. Lah 40 gelas biar kata kecil kan banyak, ya, suruh minum. Laki bini entar malamnya mau jima, diupayakan awal-awal masa suci, minum tuh air zam-zam 40 gelas. Setiap minum niatin punya anak. Jangan niatin bunting, kalau bunting tak keguguran. Niatin punya anak. Diamalin itu. Diamalin di Masjid Nabawi. Kan air zam-zam memang gratis di sono, kagak kayak di sini bayar. Di sini asli apa kagak kalau di Tanah Abang. Dia minum baru 10 gelas, enggak lama dia kencing, gue balik lagi minum. Pokoknya habisin tuh. Ya, malamnya jima. Dia amalin itu baru beberapa kali.
Alhamdulillah Allah beritakan, Allah kasih kabar gembira. Berapa bulan kemudian istrinya hamil. Jadi 40 gelas udah dia jima, lah besok jangan diamalin dulu, udah itu 40. Nungguin kabar bunting apa kagak dah, kalau apa datang masa haid lagi. Kalau emang belum gobul juga, kerjain lagi. Berarti bulan depan 40 gelas masih gagal lagi, yang ketiga kerjain. Insya Allah yang ketiga makbul. Nih amalia yang udah teruji coba dari Syekh Abdurrahim Ilmi yang ada di Madinah, ya, air Zam-Zam. Niatin, pengen punya kontrakan, niatin, ya, pengen utangnya lunas, niatin. Lah kerja juga lah, jangan minum air Zam-Zam mulu. Iya, ngojek ya apa kek, iya. Wasilahnya begitu. Apa jadi ulama besar gara-gara minum air Zam-Zam. Nah ini